Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sedang memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah perkembangan hewan yang diampu oleh Ibu Siti Rabiatul Fadri, SSI MPD. Untuk mengetahui bagaimana proses dari metamorfosis sempurna pada katak. Dan saat ini kita sedang berada di persawahan yang ada di Desa Selat, Kecamatan Narmada. Untuk itu, ayo kita langsung mencari prosesnya. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari metamorfosis. Metamorfosis berasal dari bahasa Yunani, yakni Greek. Meta di antara sekitar setelah, morphe bentuk, osis bagian dari. Jadi metamorfosis ini adalah suatu perubahan bentuk selama perkembangan postembrionik. Metamorfosis secara sederhana ialah sebagai proses biologis yang menandai perkembangan pada hewan, di mana suatu proses tersebut melibatkan perubahan penampilan secara fisik maupun struktur organ setelah fase kelahiran ataupun penetasan. Perubahan yang terlihat pada sebuah proses metamorfosis hewan disebabkan oleh pertumbuhan sel-sel, juga diferensiasi sel tersebut dengan cara yang radikal dan dinamik. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari metamorfosis. Yang pertama adalah metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola. Merupakan metamorfosis yang melewati 3 tahapan, yaitu dari telur menjadi limfa menjadi hewan dewasa. Biasanya metamorfosis ini terjadi pada serangga seperti capung, kecoa, belalang, jangkrik, dan lainnya. Pada metamorfosis tidak sempurna ini, serangga mengalami bentuk dari telur menjadi dewasa yang tidak mencolok dalam daur hidupnya. Yang kedua, metamorfosis sempurna, holometabolisme. Metamorfosis sempurna adalah metamorfosis perkembangan individu makhluk hidup melalui tahap telur, larva, pupa, imago, dewasa. Telur yang menetas menjadi larva dan larva akan menjadi kepompong, kemudian berubah menjadi imago dewasa. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses metamorfosis sempurna pada katak. Dapat dilihat pada video ilustrasi di samping bahwa metamorfosis katak dimulai dari fase telur, kemudian ke fase kecebong, setelah itu fase kecebong kaki 2, di mana pada fase ini akan tumbuh kaki belakang, kemudian fase kecebong kaki 4, pada fase ini akan tumbuh kaki bagian depan, serta setelah itu fase katak muda, dan yang terakhir adalah fase katak dewasa. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai fase telur. Jadi fase pembuahan telur pada katak terjadi di luar tubuh betina atau terjadi pembuahan secara eksternal. Katak betina akan mengeluarkan banyak telurnya di air ketika musim pembuahan. Selanjutnya, telur-telur tersebut akan dibuahi oleh katak jantan dan telur katak yang dikeluarkan oleh katak betina akan bergerombol
Itu karena ada semacam perekat yang menyatukan satu dengan yang lainnya. Perekat tersebut berbentuk seperti jelly atau gel yang berfungsi untuk melindungi sel telur. Yang kedua adalah fase kecebong. Setelah berkembang selama 21 hari, embrio dalam telur kemudian keluar dari cangkang telur sebagai kecebong atau brudu. Pada tahap awal, brudu umumnya masih akan memakan sisa makanan dari cangkangnya hingga fungsi tubuhnya memungkinkan untuk mencari makan sendiri. Pada fase awal ini, kecebong juga mulai membentuk organ insang untuk dapat bertahan hidup di air. Bentuk kecebong akan sempurna setelah 1 minggu. Bentuknya bulat, berekor, dan insang yang mulai terbentuk masih berada di luar tubuh atau belum terbungkus. Berikutnya, fase kecebong kaki 2. Pada fase ini, kaki bagian belakang katak sudah mulai tumbuh. Sekitar 4 minggu baru mulai terbentuk kulit yang berfungsi untuk melindungi insang dan perlahan-lahan ekor beludru atau kecebong juga akan memendek. Selanjutnya, kecebong akan terus mengalami proses perubahan, baik perubahan secara morfologis maupun secara fisiologisnya. Tepatnya pada minggu ke-6, kaki belakang dan organ paru-paru katak akan mulai terbentuk. Antara minggu ke-6 sampai minggu ke-9 akan mulai terlihat bentuk kepala katak. Pada masa ini, kecebong mendapatkan makanan dari serangga yang mati di perairan. Berikutnya, fase kecebong kaki 4. Jadi setelah terbentuknya kaki belakang pada minggu ke-6, kemudian pada minggu berikutnya akan terbentuk pula kaki bagian depan, sehingga pada fase ini katak sudah mulai terlihat memiliki 4 kaki, namun masih terdapat bagian ekornya, dan kemudian akan semakin memendek ketika mendekati fase katak muda. Fase selanjutnya yaitu fase katak muda. Fase ini dimulai pada minggu ke-12. Katak muda sudah mengalami perubahan bentuk secara morfologis dan fisiologis yang sangat berbeda. Seperti ekor katak memendek, insangnya hilang, paru-paru mulai berfungsi, dan mulut katak melebar. Bukan hanya itu, tetapi habitat hidupnya juga mulai berubah. Katak muda sudah mulai meninggalkan perairan dan melakukan banyak aktivitas di daratan. Fase katak muda ini cukup singkat, yaitu hanya sekitar 3 minggu saja sebelum masuk ke fase berikutnya. Yang terakhir adalah fase dewasa. Jadi fase ini merupakan fase metamorfosis katak paling terakhir. Pada fase ini, insang katak benar-benar sudah hilang dan sistem pernapasan katak sudah menggunakan paru-paru. Katak tidak memiliki ekor dan sudah memiliki kaki yang kuat untuk melompat dan berenang, serta terdapat selaput yang berfungsi untuk memudahkan katak ketika berenang di air. Habitat hidupnya sudah berada di daratan, serta katak dewasa hanya akan berada di air ketika masa pembuahan saja.